Kembali lagi bersama saya di channel Menjemput Rezeki, disingkat menjadi MR. Kali ini saya akan membahas film Seven Psychopath, film yang beresiko tinggi. Oke, langsung saja ke filmnya, jangan berlama-lama, karena saya mau main gaple. Di awal film kita akan melihat dua orang pria yang sedang berkelakar atau mengobrol. Mereka membahas tentang masa depan mereka. Tanpa diduga, ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba dari arah belakang muncullah seorang bertopeng dan langsung menembak kepala mereka berdua. Seketika itu mereka pun langsung meninggoy dan masa depan mereka pun sirna. Setelah membunuh kedua pria itu, orang bertopeng ini melemparkan sebuah kartu remi ke TKP. Pria bertopeng ini adalah psikopat nomor 1. Scene pun berpindah ke rumah Martin, tidak pakai gading. Martin ini adalah seorang penulis alur cerita film psikopat. Dan dia pun mengumpulkan informasi-informasi dari psikopat itu untuk dijadikan narasi sebuah film. Dan Billy ini seorang pembisnis. Bisnisnya adalah bisnis mencuri anjing. Bisnis yang bagus tapi tidak baik. Adegan pun berpindah. Kita akan melihat Billy ini sedang memantau seekor anjing untuk dicuri. Setelah Billy mendapatkannya, wanita yang kehilangan anjing itu pun membuat pengumuman tentang anjing yang hilang. Jika ada yang menemukannya, akan diberi imbalan. Dan pada saat itulah, rekan bisnis Billy yang bernama Han mengembalikan anjingnya yang dicuri tadi kepada pemiliknya. Singkat cerita, kita akan melihat masa lalu orang ini. Orang ini mencari putrinya yang hilang, dan ketika dia menemukan putrinya pun sudah tidak bernyawa dengan leher sudah tergorok. Dan pria inilah yang membunuh putrinya. Setelah setahun menghilang, pria ini pun menyerahkan dirinya ke polisi. Dan dia pun minta dieksekusi, tetapi hakim membiarkannya hidup. Setelah berada di penjara, pria ini pun tobat dan menjadi orang baik. Sekian lama menekam di penjara selama 7 tahun, pria ini pun bebas, tetapi dia merasa tidak tenang karena selalu diteror oleh ayah wanita yang dia bunuh. Pria itu diteror selama 11 tahun dan membuatnya menjadi gila. Kemudian pria ini pun mendapatkan ide yang sangat bagus dan saya pun sampai terkejut mendengarnya. Ide pria ini adalah ingin bunuh diri dan masuk neraka. Dia pun berharap di neraka tidak akan bertemu dengan ayah wanita itu. Dia pun langsung menggorok lehernya sendiri. Dan tanpa diduga, ayah wanita itu menggorok lehernya juga dan berharap bertemu di neraka. Dan ternyata ayah wanita itu adalah psikopat nomor 2. Wong tuh ingin bertemu di surga, ini malah nak bertemu di neraka. Psikopat memang beda. Scene pun berpindah, kita akan melihat bos mafia yang kehilangan anjingnya karena dicuri oleh Han, rekan bisnis Billy. Dan ternyata bos mafia ini adalah psikopat nomor 3. Setelah bos mafia itu mendapatkan informasi kalau istri Han sedang dirawat di rumah sakit, bos mafia itu pun langsung mendatanginya untuk mencari Han. Tetapi Han belum datang dan bos mafia itu pun langsung menembak istri Han. Setelah menembak istri Han dan tanpa diduga, bos mafia itu bertemu langsung dengan Han di jalan. Ternyata bos mafia tidak mengetahui wajahnya Han dan mereka pun langsung pergi. Ketika Han mau melihat istrinya, betapa terkejutnya Han melihat istrinya sudah meninggoy. Ini adalah psikopat nomor 4 yang berasal dari Vietnam. Nanti saya akan bahas tentang psikopat nomor 4 ini. Singkat cerita, kita akan melihat si Han yang sedang melakukan bisnisnya. Setelah selesai melakukan transaksinya, Han pun langsung dibawa oleh anak buah bos mafia tadi menuju tempat penampungan anjing-anjingnya yang dicuri. Anak buah mafia itu pun ingin mencari anjing bos mafia itu. Dan tanpa diduga, datanglah orang bertopeng tadi atau psikopat nomor 1. Tanpa basa-basi, langsung menembak anak buah mafia tadi dan melempar kartu remi lagi. Singkat cerita, kita akan melihat pria tua ini yang menceritakan cerita hidupnya semasa dia muda kepada si Martin. Dan Martin pun langsung merekam suaranya. Pria itu pun berkata, "Saya suka berkeliling dunia bersama pacar saya untuk melakukan pembunuhan." Ternyata pria tua ini adalah psikopat nomor 5 dan pacarnya adalah psikopat nomor 6. Scene pun berpindah, kita akan melihat Billy sedang melakukan adegan yang sangat memberazerkan. Dan ternyata wanita yang bersama Billy ini adalah pacarnya bos mafia itu atau psikopat nomor 3. Dan tanpa diduga, wanita itu pun memberitahu pacarnya atau bos mafia tadi kalau yang mengambil anjingnya adalah Billy, bukan Han. Dan wanita itu pun memberitahu lokasi Billy. Tanpa diduga, Billy pun langsung menembak wanita itu. Dan hal yang mengejutkan pun terungkap. Ternyata psikopat nomor 1 sekaligus nomor 7 adalah Billy, tidak pakai saputra.
Kemudian Martin bercerita tentang psikopat nomor 2 kepada Han dan dihentikan oleh Billy. Han pun membiarkan Martin untuk melanjutkan ceritanya dan Han ingin tahu endingnya seperti apa. Dan tanpa diduga, ternyata psikopat nomor 2 ini adalah Han. Ternyata Han ini tidak mati saat menggorok lehernya sendiri dan Martin pun terkejut. Han pun menceritakan tentang psikopat nomor 4 yang dari Vietnam. Psikopat ini adalah seorang tentara. Dia mempunyai istri dan seorang anak. Setelah dia pulang ke kampung halamannya, istri dan anaknya pun sudah meninggal karena dibunuh. Membuat psikopat ini menjadi marah dan memburu pelaku-pelakunya. Setelah melakukan pembunuhan begitu banyak, akhirnya dia tobat dan membakar dirinya sendiri. Waduh, psikopat memang beda. Singkat cerita, Martin pun mengetahui kalau Billy ini adalah seorang psikopat dan Martin pun bertanya kepada Billy, "Billy, kenapa kau membunuh orang-orang itu?" Dan Billy pun terkejut karena Martin mengetahuinya. Billy pun menjawab, "Aku membunuh orang-orang itu untuk memudahkan membuat skenario film yang kau inginkan." Teman psikopat memang pengertian. Singkat cerita, Billy pun menelpon bos mafia itu atau psikopat nomor 3 dan memberitahu lokasi Billy saat ini. Billy pun menyuruhnya datang sendiri tanpa membawa senjata kalau ingin anjingnya yang bernama Bonnie itu selamat. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya bos mafia itu pun datang sendiri tanpa membawa senjata. Billy pun menyuruhnya untuk berbalik badan dan tanpa basa-basi Billy pun langsung menembaknya tetapi tidak mati. Kemudian Martin pun mengajak Billy untuk membawa bos mafia itu ke rumah sakit. Billy pun tidak setuju dan langsung marah. Kita akan melihat Han yang sudah pergi jauh meninggalkan Martin dan Billy karena jalan ninja mereka sekarang berbeda. Dan kemudian Han pun sampai di suatu tempat rest area. Ternyata bos mafia itu tidak datang sendiri. Bos mafia itu datang bersama anak buahnya. Tetapi anak buahnya menunggu dan pistol yang ditemukan di mobil bos mafia tadi oleh Billy adalah pistol untuk memberi sinyal. Singkat cerita, Han pun mati tertembak oleh anak buah bos mafia itu. Kemudian anak buah bos mafia itu dikejar oleh polisi. Karena rasa iba yang sangat tinggi, Martin pun membawa bos mafia itu ke rumah sakit. Dan tanpa diduga, ketika mereka berada di tengah jalan, mereka pun bertemu anak buah bos mafia itu. Martin pun menjadi sandera bos mafia itu untuk ditukarkan dengan anjingnya. Scene pun berpindah ke tempat Billy tadi. Martin pun berkata, "Billy, Han telah dibunuh oleh mereka." Dan tanpa diduga, bos mafia itu pun berkata, I didn't kill him. He killed him. Martin pun disuruh pergi oleh Billy. Setelah Martin pergi, bos mafia itu pun ingin menembak Billy, tetapi pistolnya macet. Kemudian Billy pun berkata, "Kalau kau tidak menembakku dalam hitungan 5 detik, maka kepala anjingmu ini akan meledak." Wow. Dan tanpa diduga, bos mafia itu pun memasang muka memelas, meminta Billy untuk menghitung ulang. Ternyata sesama psikopat bisa saling tawar-menawar. Kemudian Billy pun menghitung ulang. Dan pada saat hitungan ketiga, Billy pun tertembak di kepala hingga mati. Polisi pun datang dan langsung menangkap bos mafia itu. Film pun tamat. Endingnya sangat mensikopat-kopet kan.